Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Jadi ketahuilah, semoga Allah mencahayai basirah Anda dan menempatkan Anda di makom-makom kedekatan. Ketahuilah bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah adalah ilajun lil qulub, adalah obat bagi hati, dawaul amradiha. Bahwa berzikir kepada Allah itu adalah obat untuk penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu manusia tidak boleh lalai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir yang disertai kelalaian itu lebih baik daripada meninggalkan zikir sama sekali. Karena orang yang meninggalkan zikir berarti dia termasuk orang yang di dalam firman Allah itu istahwadza alaihimus syaitan, dikuasai oleh setan, sehingga fa'ansahum zikrullah, maka setan membuat mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Mereka adalah golongan-golongan setan dan golongan setan, orang-orang yang khasirun, yang merugi. Jadi orang yang berzikir tiap malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungi ayat Allah, disertai dengan berzikir kepada Allah, tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai pencarian kecuali Sang Maha Kekasih, dan berbincang-bincang dengan Sang Kekasih itu, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang masih ada waswasah, ada gangguan dari setan, maka ketahuilah bahwa jiwanya atau dirinya tidak istiqomah, belum istiqomah, tidak, masih ada bengkok-bengkok di dalam jiwanya. Berarti perlu introspeksi diri, muhasabatun nafas. Muhasabatun nafas dalam arti evaluasi jiwanya masih di level mana, sesuai level 7 level jiwa itu, dari jiwa ammarah, terus lawamah, terus mulhamah, terus meningkat mutmainnah, terus radiyah, mardiyah, terus kamilah. Jika masih ada gangguan, berarti dia masih tidak konsisten, masih di jalur talwin, berarti bisa masih di jiwa yang sufliyah, yang jiwa-jiwa yang masih di bawah. Dia masih menjadi sasaran empuk setan, sehingga orang yang seperti itu dia harus mempersempit jalur setan dengan berpuasa. Karena setan berjalan di tubuh manusia itu di jalur darah, maka dengan berpuasa berarti dia sudah mempersempit jalur darahnya itu di tubuh fisik. Sedangkan secara rohani, yang dimaksud puasa ini bukan puasa tidak makan tidak minum, tapi yang dimaksud berpuasa adalah al-inqita' amma siwallah,
yaitu terputus dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah fokus dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, al-inqita al-kulli amma siwallah, dia sudah putus dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka jika sudah demikian maka Anda sudah mulai berpikir bagaimana tentang khalqus samawati wal ard. Tentu khalqus samawati wal ard ini jadi poin penting karena memang di dalam Al-Qur'an itu setelah berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berzikir itu lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bukan tentang langit dan bumi, bukan, tetapi penciptaan. Penciptaan langit dan bumi ini dia berhubungan dengan ayat Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi, karena dengan cahaya itu Allah memberi limpahan sehingga alam semesta ini, langit dan bumi ada. Jadi arahnya ke sana. Nah, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi itu sama qiyaman, ketika dalam keadaan berdiri, duduk, qu'udan, wa 'alal tafakkur khalqis samawati wal ard, qiyaman wa 'ala junubihim, dan juga 'ala junubihim ketika tidur-tiduran dia memikirkan cahaya langit, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Nah, memikirkan cara penciptaan langit dan bumi, siapa yang lebih dahulu, apakah langit atau bumi gitu. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, kadang-kadang menemukan langit itu lebih dahulu, kadang-kadang menemukan bahwa bumi itu lebih dahulu. Jadi akalnya kebingungan, lalu sibuk memikirkan dan menguasai akal, menganalisa, berdiskusi, memikirkan dan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda, ini yang penting, jika Anda lepas dari jiwa, dari nafsu Anda, artinya fana. Jadi idza takhallaita an nafsika, jika Anda sudah keluar dari jiwa, artinya jiwa ini kalau masih di jiwa yang bawah, jiwa ammarah, terus lawamah, terus mulhamah, maka dia makomnya bukan untuk talaki ilmu, bukan menerima ilmu. Jadi ilmu itu dia diterima pada makom jiwa yang radiyah, mardiyah, kamilah. Nah, jika sudah jiwanya sudah berada pada jiwa-jiwa yang ulwiyah, yang tinggi, radiyah, mardiyah, kamilah misalnya, maka ketika Anda sudah terlepas dari jiwa rendah Anda, jiwa-jiwa yang di bawah, maka ilmu akan mendatangi Anda. Terus ilmu datang dan Anda ini naik, artinya di alam malakut itu kan arahnya memang naik terus Anda naik, tetapi memang yang pertama Anda harus memikirkan penciptaan langit dan bumi, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan tidur-tiduran. Dan waspada jangan sampai memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, karena jika memikirkan zat maka nanti akan ada aliran-aliran bawah, artinya semacam gangguan atau setan misalnya yang akan menangkap Anda. Pikiran-pikiran bawah akan menangkap Anda dan membawa Anda ini kepada ilhad, menjadi ilhad itu ya kita paham ya, misalnya jadi tidak percaya kepada Tuhan, jadi kafir misalnya, karena memang tabiat akal itu menurunkan segala sesuatu kepada materi, jadi breakdown menjadi materi, menjadi rupa. Nah, dari sinilah iblis itu merasuki ke pikiran hingga meremehkan